Di sebuah desa terpencil, tersembunyi di antara hutan yang lebat, hidup seorang pemuda bernama Arman. Keluarganya hidup serba kekurangan, membuatnya selalu resah memikirkan cara untuk memperbaiki nasib. Selamat datang di channel kami. Di sini, kami membawakan cerita ataupun misteri dari seluruh penjuru baik. Kami di sini ingin tahu kalian dari mana saja, dan hal mistis ataupun horor apa saja yang kalian alami. Silakan komen jika ingin kami ceritakan. Kita akan melanjutkan cerita ataupun hal mistis selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di desanya, beredar rumor tentang jalan pesugihan yang bisa membuat seseorang menjadi kaya secara tiba-tiba. Namun, pesugihan ini tidak seperti yang biasa didengar. Konon, pesugihan tersebut melibatkan ludah pocong yang legendaris. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung rendah di langit, Arman bertemu dengan seorang dukun tua yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Dukun itu bercerita bahwa untuk mendapatkan kekayaan yang tak terbatas, seseorang harus melakukan ritual terlarang, menunggu di kuburan tua, lalu meminum ludah pocong yang akan datang mendekatinya. Dengan tekad yang bulat, Arman memberanikan diri untuk mencoba. Di malam yang kelam, dengan angin yang berhembus dingin, ia tiba di kuburan yang sudah lama ditinggalkan. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari arah pepohonan. Dari balik kabut, sesosok pocong muncul. Pocong itu melayang mendekat, matanya berwarna merah menyala. Ketika pocong itu berhenti tepat di hadapannya, mulut mulai terbuka perlahan. Ludah pocong menetes dari pembusukan yang membusuk, mengalir ke tanah yang tandus. Meski merasa jijik dan ketakutan, Arman tahu ia tidak bisa mundur. Dengan gemetar, ia mengambil sebuah mangkuk dari sakunya, menampung ludah pocong tersebut. Saat ia menenggak ludah itu, tubuhnya langsung terasa dingin. Ketidaknyamanan penglihatannya, dan pada saat itu juga, Arman mendengar suara-suara aneh di kepalanya, mengancam nyawanya jika ia melanggar perjanjian dengan roh yang menghuni pocong tersebut. Hari-hari berlalu, dan kekayaan mulai menghampiri Arman. Ia mendapatkan rumah besar, tanah luas, dan emas yang berlimpah. Namun, semakin kaya ia, semakin sering ia mengalami mimpi buruk. Setiap malam, pocong itu kembali ke dalam tidurnya, semakin mendekat, semakin menyeramkan. Hingga pada suatu malam, pocong itu muncul bukan hanya di dalam mimpinya, melainkan di sudut ruangan, berdiri diam mengawasinya. Arman berusaha kabur, namun suara pocong terdengar jelas, "Kau tak bisa lari dari perjanjian, ludahku telah merasukimu, kekayaanmu adalah milikku." Dalam sekejap, tubuh Arman terasa kaku, ia jatuh dan mati dalam ketakutan. Desa kembali sunyi, dan kekayaan yang diraih Arman pun hilang bersama nyawanya. Kuburan tua itu tetap di sana, menunggu korban selanjutnya yang ingin mencoba jalan pesugihan terlarang. Sejak kematian Arman, desas-desus tentang pesugihan ludah pocong menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak yang merasa lega karena Arman mendapat ganjaran atas keinginannya yang serakah. Namun, beberapa orang tetap penasaran, tertarik oleh janji kekayaan tak terbatas. Salah satunya adalah seorang pria bernama Budi, seorang saudagar yang pernah merasakan kejayaan. Namun, beberapa orang tetap penasaran, tertarik oleh janji kekayaan tak terbatas. Salah satunya adalah seorang pria bernama Budi, seorang saudagar yang pernah merasakan kejayaan. Budi mendengar tentang kematian Arman dari seorang teman lama, dan meski mengetahui risikonya, ia berpikir bahwa ia bisa lebih cerdik. "Aku tidak akan mengulangi kesalahan Arman," pikirnya. Budi mendatangi kuburan tua yang diceritakan, di mana pocong itu masih dipercaya memberontak. Saat malam tiba, Budi mulai melakukan ritual persiapan dengan lebih matang. Ia membawa jimat, air suci, dan berbagai perlengkapan yang diharapkan bisa melindunginya dari kutukan pocong. Namun, ada satu hal yang ia tidak tahu. Ketika seseorang telah menelan ludah pocong, jiwa mereka selamanya terikat dengan roh-roh kegelapan. Di malam yang sama, Budi akhirnya bertemu dengan pocong tersebut. Wujudnya masih menyeramkan, mata merah menyala, dan mulut yang terbuka lebar, siap meneteskan ludah. Budi tidak gentar. Dia percaya bahwa perlengkapannya bisa melindunginya. Namun, saat ia meneguk ludah pocong dengan cepat, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, sebuah kilatan aneh terlihat di sekelilingnya. Tidak seperti Arman, yang hanya melihat pocong dalam mimpi. Budi mulai melihat lebih banyak dari satu sosok pocong muncul di sekitarnya setiap malam. Mereka datang dalam jumlah yang semakin banyak, mengelilingi rumahnya, hingga dia merasa terkepung. Setiap kali ia tidur, pocong-pocong itu menimbulkan kutukan yang semakin kuat di telinga.
Kutukan ini tidak lagi hanya tentang kehilangan nyawa, itu adalah perjanjian untuk membawa lebih banyak korban ke jalan pesugihan. Ketika Budi mencoba melarikan diri dari desa, para pocong yang mengejarnya muncul di setiap sudut jalan, memaksanya kembali ke kuburan tempat dia melakukan ritual. Tak ada jalan keluar. Jiwa Budi semakin hancur karena tekanan roh-roh tersebut. Hingga akhirnya, ia memahami satu hal yang mengerikan. Ia tidak bisa selamat kecuali jika ia berhasil memperdaya orang lain untuk melakukan pesugihan. Budi mulai merencanakan sesuatu yang keji. Ia mengundang tetangga-tetangganya, berbicara tentang bagaimana pesugihan itu benar-benar berhasil, dan menawarkan diri untuk membantu mereka melakukan ritual yang sama. Sedikit demi sedikit, penduduk desa mulai dikumpulkan oleh cerita kekayaan yang dibawa kembali oleh Budi. Namun, malam ketika salah satu dari mereka melakukan ritual itu, roh pocong justru menghampiri Budi lebih dulu. Pocong itu bergumam, tidak ada yang bisa kabur dari takdir ini. Jiwa-jiwa yang kau bawa hanyalah awan, kau adalah bagian dari kami sekarang, selamanya. Keesokan harinya, tubuh Budi ditemukan kaku di kamarnya, dengan ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Desanya kembali diselimuti ketenangan yang dingin. Tetapi di balik ketenangan itu, para penduduk tahu bahwa pocong masih menunggu di kuburan tua, mencari korban baru yang cukup nekat untuk mencoba jalan pesugihan terlarang. Setelah kematian Budi, teror di desa mulai sepi secara perlahan. Salah satu tetangga Budi, seorang pria bernama Yanto, yang dilanda kemiskinan dan rasa putus asa, mulai terobsesi dengan rumor ini. Ia yakin bahwa Budi pasti telah menyembunyikan harta kekayaannya sebelum ajal tiba. Meskipun dia tahu tentang kutukan pocong dan ritual ludahnya, Yanto percaya bahwa jika dia bisa mengambil kekayaan tanpa mengikuti ritual, dia bisa lolos dari nasib mengerikan yang menimpanya. Seiring berjalannya waktu, desa itu semakin diliputi rasa takut. Penduduk mulai meninggalkan rumah mereka ketika malam tiba, berusaha menghindari sosok pocong. Satu-satunya yang tetap tinggal di desa dengan keyakinan teguh adalah Pak Ridwan. Kepala desa yang sudah tua, Pak Ridwan tidak percaya pada hal-hal mistis. Bahkan ketika orang-orang mulai berbicara tentang kematian misterius dan penampakan pocong, ia mengira sebagai cerita yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti. Namun, rasa penasaran mulai mengusiknya ketika kematian Budi dan hilangnya Yanto tidak bisa dijelaskan secara logistik. Banyak yang mengatakan bahwa ini semua adalah akibat pesugihan yang telah terjadi. Nyai Sumi kemudian mengajak Pak Ridwan ke kuburan tua, tempat asal semua kekacauan ini. Di sana, mereka menemukan makam yang sangat tua, lebih dari yang pernah diketahui oleh siapapun di desa. Di atas makam itu, Nyai Sumi mulai melakukan ritual penutupan, membebaskan roh-roh yang terperangkap dan memutus lingkaran kutukan. Namun, meskipun ritual telah dilakukan, Pak Ridwan menyadari sesuatu yang mengerikan. Saat malam semakin larut, ia mulai melihat bayangan pocong di pinggiran kota. Nyai Sumi berbisik padanya, sebelum menghilang ke dalam kegelapan, kutukan ini tak akan pernah benar-benar hilang. Selama ada yang dibayangkan oleh kekayaan, pocong ini akan selalu kembali. Setelah ritual yang dilakukan oleh Nyai Sumi, desa kembali tenang untuk sementara. Namun, Pak Ridwan tak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantuinya. Meski ia menyaksikan bagaimana Nyai Sumi memutus lingkaran kutukan, ada sesuatu yang terasa tidak benar. Di setiap sudut desa, ia merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai, sesuatu yang menunggu kesempatan untuk muncul. Beberapa bulan berlalu, dan desa mulai kembali hidup seperti biasa. Penduduk yang dulunya takut perlahan melupakan cerita tentang pocong dan pesugihan. Mereka kembali ke ladang, anak-anak bermain di sekitar rumah, dan para pedagang kembali berdagang di pasar desa. Namun, di dalam hati Pak Ridwan, rasa was-was tak pernah benar-benar hilang. Mimpi buruk tentang pocong dengan mata merah terus menghantuinya setiap malam, seolah roh itu masih mencari cara untuk kembali. Suatu malam, Wira menemukan seorang lelaki tua yang tinggal di tepi desa, yang kabarnya pernah menjadi sahabat Arman, korban pertama pesugihan itu. Lelaki tua itu, dengan suara yang gemetar, menceritakan kisah pesugihan dan bagaimana kekayaan itu membawa kutukan yang tak bisa dipecahkan begitu saja. Namun, Wira yang bersikeras mengabaikan peringatan tersebut. Mereka tidak tahu caranya. Pikirnya, aku akan melakukannya dengan lebih cerdik. Pak Ridwan yang mendengar kabar kematian Wira, segera menemui Nyai Sumi untuk meminta bantuannya sekali lagi. Namun, ketika ia tiba di rumah dukun tua itu, Nyai Sumi sudah tidak ada lagi. Rumahnya kosong, seperti telah ditinggalkan selama bertahun-tahun.
Di dalam Rumal, hanya ada catatan kecil yang ditinggalkan untuk Pak Ridwan. Kutukan ini adalah hasil dari keserakahan manusia. Selama keserakahan itu ada, pocong akan selalu kembali. Pak Ridwan mulai menyadari kenyataan mengerikan yang selama ini ia abaikan. Tidak peduli berapa kali mereka mencoba memutus lingkaran ini, pesugihan ludah pocong akan terus mencari jiwa-jiwa yang tamak. Pocong itu adalah simbol dari nafsu manusia yang tak pernah puas. Begitulah kelanjutan dari kisah ludah pocong, di mana kutukan pesugihan tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menyeret korban ke dalam lingkaran kejahatan yang abadi.